Sahabat Fresh Juice, saya Yofi dan Natasha. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Rabu 10 September 2025 bersama Romo Antonius Haryanto dari Roma, Italia. Selamat mendengarkan. Bapak Ibu, saudara-saudari dan teman-teman muda yang terkasih, apa kabarnya? Semoga Anda baik adanya dan selalu semangat menjalani kehidupan ini. Hari ini Rabu 10 September 2025, permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 20 sampai 26. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena Anak Manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat, bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu." Bapak Ibu, saudara-saudari dan teman-teman muda yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita membaca, merenungkan dan mendengarkan bacaan hari ini, kadangkala kita sekilas kemudian bertanya, apakah Yesus itu hanya memberkati mereka yang miskin, lapar, sedih, dan dikucilkan, dan kemudian mengutuk mereka yang sebaliknya, kaya, puas, gembira, dan disukai oleh banyak orang? Tentu tidak. Kita yakin bahwa semua orang itu diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati, mulai dari bangun pagi hingga berganti semalam. Aku diberkati, kamu tentunya juga diberkati, kita semuanya diberkati. Apapun situasi dan suasananya, kita semuanya diberkati. Tetapi hari ini kita diingatkan untuk kemudian berani punya prioritas hidup. Bahwa kita semuanya diberkati, dan orang yang diberkati itu berani memiliki prioritas hidup. Bahwa hidup saya hadir bukan hanya untuk diriku, tetapi untuk sesamaku, untuk lingkunganku, untuk sesamaku, dan untuk kebaikan dunia ini. Maka kita bisa menjadi sumber kebahagiaan bagi yang lain. Yang perlu direnungkan pada hari ini ada 3 hal yang penting yang ingin kita lihat bersama, yakni soal menggantungkan hidup pada Tuhan, tidak lupa pada Tuhan. Orang yang pernah merasakan keterbatasan hidup, merasa miskin, merasa pernah sedih, merasa pernah sakit, pernah merasa celaka, pernah merasa menderita, tentunya kemudian menyadari bahwa hidup itu ada keterbatasan. Kita perlu menggantungkan diri pada Tuhan. Ingat, kita tidak bisa melakukan semuanya sendiri. Kita menggantungkan hidup kita itu pada Tuhan. Maka ingat, ada yang lebih atas daripada diri kita, yakni Tuhan. Sehingga kita tidak menjadi sombong, menjadi menjadi tinggi hati, lupa diri. Tetapi kita menjadi orang yang selalu berani rendah hati, bahwa hidup kita itu hanya dipakai Tuhan. Maka jadilah pribadi yang kemudian memiliki kesadaran diri bahwa kita punya keterbatasan. Yang kedua yang perlu kita ingat adalah sehati seperasaan dengan mereka yang menderita. Dalam seruan apostolik Evangelii Gaudium, sukacita Injil, Paus Fransiskus itu mengingatkan kita semua, hati Allah memiliki tempat khusus bagi kaum miskin sedemikian besarnya sehingga ia sendiri menjadi miskin. Bagaimana kita diajak untuk sehati seperasaan dengan mereka yang menderita? Orang yang pernah menderita itu akan lebih mudah untuk sehati seperasaan atau berempati dengan yang lain. Maka kita diajak untuk
menjadi ya orang yang tidak lupa diri, gitu ya, menjadi orang yang kemudian ingat pada orang lain. Kalau kita pernah mengalami menderita, sehati seperasaan dengan mereka yang mengalami situasi penderitaan itu seperti apa, dan kemudian kita berani bergerak untuk membantu mereka. Situasi keprihatinan di Indonesia, ada banyak masukan, ada banyak hal yang kemudian bisa kita renungkan dan refleksikan, karena banyak posisi penting di negara kita itu diduduki orang yang tidak punya perasaan pada mereka yang mengalami keterbatasan, untuk mereka yang miskin, untuk mereka yang menderita dan sebagainya. Sehingga kebijakan-kebijakan kalau kemudian kita lihat selalu cenderung membela, memprioritaskan bagi mereka yang kaya, yang punya privilege dan sebagainya. Padahal kita dipanggil untuk membantu mereka semua yang menderita. Jangan sampai ada yang ditinggalkan. Maka, mari kita bangun hidup kita untuk seperasaan, untuk sehati punya empati bagi sesama kita, terutama bagi mereka yang menderita, miskin, yang tersingkir, yang difabel, dan sebagainya. Dan yang ketiga yang perlu kita ingat, mengambil bagian untuk kehidupan yang lebih baik untuk mereka yang menderita. Apa yang bisa saya lakukan secara konkret untuk membantu mereka yang menderita? Di belakang saya, itu adalah Kolosium yang dibangun sekitar abad 300-400 Masehi, di mana Kolosium itu pada awalnya dibangun untuk tontonan 50.000, 80.000 orang, di mana tontonan yang disajikan itu tidak manusiawi, banyak binatang buas, harimau, singa, gajah dan sebagainya yang kemudian diadu pada manusia. Dengan manusia, atau kemudian yang kita kenal dengan diadu dengan para gladiator, dengan para tawanan, dengan budak, tahanan dan sebagainya. Pertunjukan yang tidak manusiawi, bagaimana manusia jadi tontonan dikorbankan untuk melawan binatang-binatang buas. Tetapi sekarang Kolosium ini menjadi tempat budaya, tempat orang wisata, tempat orang kemudian menggali histori sejarah yang dilindungi oleh UNESCO. Kita boleh belajar pada peradaban dan kehidupan manusia. Penting untuk kemudian membela kehidupan manusia, penting untuk kemudian menjaga kehidupan kita bersama. Maka pertanyaan kita di hari ini, apakah saya sudah mengupayakan dan mengembangkan untuk menjadi pribadi yang 3 hal tadi, yang sadar diri, orang yang memiliki keterbatasan, Allah itu yang menjadi gantungan hidup kita yang terutama. Dan yang kedua, kita kemudian mengembangkan diri untuk berempati pada mereka yang menderita. Dan ketiga, kita berani kemudian melakukan tindakan konkret untuk membantu mereka yang miskin, menderita, tersingkir, yang difabel dan mengalami keterbatasan. Sehingga hidup kita menjadi hidup yang memberkati, semakin boleh membantu banyak orang, kehidupan manusia menjadi lebih baik dan lebih baik. Tidak ada yang ditinggalkan, tetapi kita hidup dalam damai, membangun kehidupan bersama. Tuhan memberkati. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice. Rabu 10 September 2025. Terima kasih kepada Romo Antonius Haryanto untuk renungannya hari ini. Kita bertemu kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Fresh Juice.